Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ibu harapkan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah ini silakan anak-anak mengetikkan nomor absen dan juga namanya di grup WA kelas ya, untuk ibu absen nantinya ya. Silakan. Kemudian anak-anak silakan mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Nah, setelah itu ibu guru akan mengirimkan soal dari materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi anak-anak silakan menyimak penjelasan dari ibu guru. Nah, setelah itu nanti ibu akan memberikan soal, dan soal itu silakan anak kerjakan di kertas dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa tugasnya. Sekarang silakan mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini yang bertemakan sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan juga najis. Sebelum kita masuk ke dalam tata cara bersuci dari hadas dan najis, tentunya kita harus mengetahui apa itu toharoh terlebih dahulu. Baiklah, kita bahas di sini ya, apa itu toharoh. Toharoh itu anak-anak berasal dari bahasa Arab. Diingat-ingat ya bahwa toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Diingat-ingat bahwa toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Bahwa kita ketahui anak-anak semua, ketika kita atau orang muslim itu hendak beribadah, maka kita itu harus dalam keadaan suci, baik itu dari segi badan, pakaian, tempat maupun lingkungan yang akan kita gunakan untuk beribadah maupun untuk beraktivitas haruslah suci dari hadas maupun najis. Nah, untuk membersihkan diri kita dari hadas maupun najis, maka kita harus bersuci atau toharoh ya. Kita harus melakukan toharoh, bertoharoh. Ingat-ingat ya anak-anak, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat dalil-dalil dalam bersuci. Di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama, Quran Surat Al-Mudassir ayat 4-5. Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Nah, jadi itu ya dalam Quran Surat Al-Mudassir ayat 4-5. Kemudian dalil yang kedua anak-anak di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu ya, di dalam Al-Quran terdapat 2 dalil, yaitu Quran Surat Al-Mudassir ayat 4-5 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kemudian terdapat juga di dalam hadis, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian
Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah itu mengatakan bahwa Allah tak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah dari harta curian. Nah, jadi itu ya anak-anak, ada 4 dalil. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan belajar mengenai najis dan juga hadas. Nah, kita di sini akan membahas pengertian dari najis dan hadas itu sendiri. Apa dan juga apa perbedaan dari keduanya. Kita bahas yang najis terlebih dahulu. Bahwa najis itu berasal dari bahasa Arab. Ingat-ingat, berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu kotoran. Ingat-ingat ya anak-anak bahwa najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan menurut istilah, najis itu merupakan suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ketika kita hendak beribadah tetapi kita terkena najis atau terkena suatu benda yang kotor, maka itu akan mencegah sahnya suatu ibadah yang kita lakukan. Jadi, ketika kita hendak melakukan suatu ibadah, kita harus memastikan agar kita terhindar dari najis. Kemudian, kalau hadas sendiri itu juga berasal dari bahasa Arab anak-anak, yang artinya yaitu suatu peristiwa. Diingat-ingat, suatu peristiwa. Jadi, dalam istilah itu, hadas itu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi, ada suatu peristiwa atau keadaan bahwa seseorang itu tidak boleh melakukan suatu ibadah karena ibadah yang dia lakukan tidak sah karena terdapat sesuatu peristiwa yang menyebabkan seseorang itu dilarang untuk beribadah. Ya, bahwa perbedaannya kalau najis itu kotoran, sedangkan hadas itu suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh beribadah atau tidak sah ketika ia melakukan suatu ibadah. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bahas mengenai macam-macam najis dan bagaimana cara toharohnya. Di sini terdapat 3 anak-anak, 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan juga najis mughaladoh. Nah, najis mukhafafah itu termasuk dalam najis ringan. Diingat-ingat bahwa najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Nah, di sini contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Jadi, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, maka itu termasuk dalam najis mukhafafah. Dan juga bayi itu belum makan apapun kecuali dari air susu ibu. Jadi ketika ada bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan juga belum makan apapun selain air susu ibu, maka najisnya itu termasuk najis yang ringan atau najis mukhafafah. Dan kemudian bagaimana cara mensucikannya? Itu mudah ya. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Ya, dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, kemudian yang kedua kita bahas yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh itu termasuk najis pertengahan atau sedang. Jadi yang sedang-sedang ya. Nah, yang termasuk dalam najis mutawasitoh sendiri itu seperti bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, kemudian darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak atau khamar. Nah, semua itu masuk ke dalam jenis najis mutawasitoh. Dan bagaimana untuk mensucikannya, Bu? Nah, di sini terdapat 2 macam. Jadi, ada 2 cara dalam mensucikannya. Tergantung masuk ke dalam najis mana. Nah, di sini najis mutawasitoh itu masih dibagi lagi anak-anak. Dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis hukumiyah. Nah, najis hukumiyah itu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Jadi, wujudnya itu tidak terlihat
tetapi bisa dirasakan melalui bau dan juga rasanya. Seperti air kencing yang sudah kering itu anak-anak bisa kan itu tidak terlihat tetapi bau dan juga rasanya itu bisa bisa diketahui. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, caranya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Contohnya kalau celana terkena najis itu bisa ditaruh di aliran air, kemudian dicuci sampai berulang-ulang. Apabila sudah dicuci secara berulang-ulang tetapi tetap tidak hilang semuanya, maka diperbolehkan pakaian itu digunakan kembali untuk beribadah ya. Jadi najis yang hukumiyah seperti itu. Kemudian kalau sedangkan najis ainiyah itu adalah najis yang tampak wujudnya. Jadi kelihatan, wujudnya itu kelihatan. Juga bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi kalau ainiyah ini kelihatan ya, najisnya itu kelihatan. Nah, cara mensucikannya itu adalah menghilangkan dengan cara membuang, jadi dibuang kotorannya dan juga menggosoknya sampai bersih, digosok sampai bersih. Dan juga harus yakin bahwa sudah hilang zat, rasa, warna dan juga baunya. Jadi sudah tidak ada bentuknya lagi, sudah tidak ada zat, rasa, warna maupun baunya dengan menggunakan air yang suci ya tentunya. Nah, itu yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Kita lanjutkan najis yang ketiga yaitu ini najis yang berat yaitu najis mughaladoh. Nah, najis ini bisa dari anjing maupun dari babi. Kemudian cara mensucikan dari najis ini itu ada beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali anak-anak. Jadi ketika kita terkena najis mughaladoh atau najis berat ini yang berasal dari anjing maupun babi, maka kita harus membersihkannya dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa macam-macam dari hadas dan juga bagaimana cara bersuci dari hadas tersebut. Nah, di sini bahwa hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Kita bahas mengenai hadas kecil terlebih dahulu. Jadi, hadas kecil itu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci, ia harus berwudu. Dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Jadi hadas kecil itu seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci. Nah, dengan keadaan yang tidak suci itu, maka seseorang itu harus bersuci. Nah, di sini bisa bersuci dengan cara berwudu maupun dengan cara tayamum apabila tidak ada air. Dan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas itu anak-anak ada beberapa. Yang pertama karena keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang keluar dari lubang kubul dan dubur, maka diharuskan untuk bersuci atau bertoharoh dengan cara berwudu maupun bertayamum. Kemudian karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur. Seperti ketika anak-anak sudah berwudu tetapi anak-anak kemudian tertidur, maka hendaklah anak-anak itu harus berwudu kembali. Karena apa? Karena ketika anak-anak tidur, maka akal kita itu hilang. Kita itu kehilangan akal. Jadi ketika kita bangun dan hendak mengerjakan suatu ibadah, maka kita harus berwudu kembali. Kemudian persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Jadi apabila kita bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dan itu tidak ada batas seperti kain atau apa, maka wudu yang kita lakukan itu akan batal. Jadi termasuk dalam hadas kecil.
Kemudian karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Jadi ketika kita sudah berwudu maupun kita belum berwudu, kita jangan memegang kemaluan. Karena kalau kita memegang kemaluan, kita harus berwudu kembali. Nah, di situ ya anak-anak pengertian dari hadas kecil seperti itu dan juga hal-hal yang menyebabkan dari hadas kecil sudah Ibu jelaskan, semoga jelas. Kemudian Ibu lanjutkan mengenai hadas besar. Nah, hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Nah, jadi kalau hadas besar itu mengharuskan kita untuk mandi besar agar kita kembali suci. Kalau hadas kecil tadi kita bisa bersuci hanya dengan cara berwudu maupun dengan bertayamum. Kalau hadas besar itu mengharuskan kita mandi besar agar diri kita itu kembali menjadi suci. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi ketika kita hendak mandi besar tetapi tidak ada air sedikit pun, sedang tidak ada air di mana-mana, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Di sini juga dijelaskan anak-anak hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah, yang pertama yaitu karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Jadi ini untuk orang yang sudah bersuami istri ya. Ketika mereka melakukan hubungan badan, itu setelah itu mereka harus mandi besar. Ketika mereka ingin melakukan ibadah, mereka harus mandi besar terlebih dahulu agar ibadah yang dilakukannya itu sah, baik keluar mani ataupun tidak ya. Jadi mau keluar mani ataupun tidak, jika seorang istri dan juga suami melakukan suatu hubungan, maka setelah itu ia diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian yang kedua karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Nah, jadi ketika seseorang keluar mani, baik itu bermimpi ataupun melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya ketika ia akan beribadah, ia harus melakukan mandi besar sehingga badannya itu suci kembali. Kemudian karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Nah, ini dialami pada perempuan yang sudah masuk masa dewasa ya. Jadi ketika anak-anak semua yang perempuan ketika sudah habis masa haid itu harus segera mandi besar. Jadi agar kita pada saat beribadah, ibadah kita itu diterima dan badan kita itu dalam keadaan suci ya. Jadi harus mandi besar. Kemudian karena nifas. Nifas itu anak-anak darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Nah, jadi seorang ibu yang habis melahirkan itu biasanya mengeluarkan darah yang disebut nifas. Nah, setelah nifas itu berhenti, maka ibu yang melahirkan tadi diwajibkan untuk mandi besar sehingga setelah itu ia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wiladah. Wiladah itu darah yang keluar ketika melahirkan. Nah, ketika melahirkan ibu itu mengeluarkan darah, maka setelah melahirkan ia diwajibkan mandi besar ya. Kemudian karena meninggal dunia. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia itu wajib mandi besar. Kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah. Itu tidak diwajibkan untuk mandi besar. Bagaimana anak-anakku semua? Dapat diterima dengan baik ya pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, tugasnya jangan lupa dikerjakan di kertas, difoto, kemudian dikirim ke grup WA kita. Paling lambat itu pertemuan yang akan datang ya. Mungkin itu dulu dari Ibu, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.